Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi yang diberikan oleh dosen saya, yakni Bu Evi Dwi Kartikasari, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap penggolongan. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nestin Maratus Solehah, NIM 2201012274, Prodi Manajemen dari ITB Angkatan Lamongan. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan apa sih tahap penggolongan itu. Tahap penggolongan sendiri merupakan penggolongan transaksi dari jurnal ke dalam buku besar. Nah, untuk buku besarnya sendiri itu apa sih? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengistilahkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Ini adalah bentuk-bentuk dari buku besar. Bentuk buku besar sendiri yang sering digunakan itu ada 4, yakni 1. Buku besar bentuk T, 2. Buku besar bentuk skondro, 3. Buku besar bentuk stafel berkolom saldo tunggal, 4. Buku besar bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Untuk pengertiannya kita lihat di slide selanjutnya. Yang pertama adalah buku besar bentuk T. Buku besar bentuk T adalah suatu kegiatan pencatatan sederhana karena hanya dibatasi dengan garis yang membentuk huruf T kapital. Seperti ini adalah contoh bentuk buku besar bentuk T, yang dimana hanya dibatasi oleh garis seperti huruf T kapital. Yang kedua adalah buku besar bentuk skondro. Bentuk skondro biasa disebut 2 kolom. Skondro sendiri artinya adalah sebelah atau dibagi 2, yaitu kanan dan kiri, atau debit dan kredit. Ini adalah contoh buku besar bentuk skondro, yang dimana adalah dibagi 2, sisi debit sendiri, sisi kredit sendiri. Yang ketiga adalah buku besar bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Buku besar ini adalah buku besar yang berdetail sehingga bentuk ini banyak digunakan oleh perusahaan yang memerlukan penjelasan transaksi secara detail. Ini adalah contoh buku besar bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Yang keempat adalah buku besar bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Bentuk ini hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Perbedaannya terletak pada bentuknya, yakni kolom saldo dibagi 2 kolom, yaitu kolom debit dan kredit. Bentuk ini juga merupakan yang paling mendetail dari yang lainnya dan paling banyak atau sering digunakan. Setelah ini adalah contoh dari buku besar bentuk stafel berkolom saldo rangkap, di mana di dalam kolom saldonya dibagi 2, yakni debit sendiri dan kredit sendiri. Di sini adalah contoh dari tahap penggolongan, di mana yang bermula dari jurnal umum kita akan posting ke dalam buku besar. Ini adalah contoh dari postingan buku besar dari jurnal sebelumnya. Kita golongkan menjadi setiap akun. Untuk akun kas sendiri, akun utang sendiri, dan seterusnya yang berada di dalam jurnal sebelumnya. Di sini dalam buku besar ini kita menggunakan buku besar bentuk stafel berkolom saldo rangkap, dimana itu yang sering digunakan. Oke, setelah kita mengerjakan jurnal umum, kita akan mempostingnya ke dalam buku besar, dan kita golongkan setiap akun dari jurnal umum itu ke dalam buku besar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.